Bisa dimulai nih, Pak. Ya, langsung aja. Nggak ada yang ditunggu. Jadi, ya ini sudah 8 naik. Pengikutnya juga cukup. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Didambra Nawaraimana selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar hasil pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara seminar hasil pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelumnya, sebelum memulai seminar hasil pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi seminar hasil, ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi diskusi, kelima kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Pertama, di kali ini telah hadir dosen pembimbing yang terhormat Bapak Insinyur Suprihadi Prasetyono STMT selaku dosen pembimbing utama. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dava Izzuddin Zakawan kepada Saudara Dava dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Izzuddin Zakwan. Di sini saya ingin menyampaikan seminar hasil dari penelitian saya dengan judul Desain Sistem Kontrol Hybrid Bahan Bakar Gas PBG dengan bensin pada genset skala rumah tangga berbasis mikrokontroler. Yang terhormat, Bapak dosen pembimbing 1, Bapak Insinyur Supriyadi Prasetyono STMT. Yang terhormat dosen pembimbing 2, Bapak Insinyur Catur Suko Sarwono STMSI. Baik, latar belakang dari penelitian saya ini, pengelolaan energi di Indonesia diarahkan pada energi bersih untuk mendukung kemandirian energi. Meski target bangsa energi baru terbarukan pada 2025 sebesar 23%, realisasi tahun 2020 baru mencapai 11,31%, sehingga ketergantungan pada energi fosil masih tinggi. Salah satu solusi yang dapat direalisasikan saat ini adalah memanfaatkan bahan bakar gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kontrol hibridasi bahan bakar gas bensin pada genset untuk menghasilkan energi listrik dengan gas LPG sebagai bahan bakar utama dan bensin sebagai cadangan. Modifikasi dilakukan pada sistem pencampuran bahan bakar agar genset dapat beroperasi dengan bahan bakar gas. Pengujian dilakukan untuk membandingkan performa genset berbahan bakar gas LPG dan bensin. Kemudian untuk rumusan masalah pada penelitian saya ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang desain sistem kontrol hybrid gas LPG bensin pada genset skala rumah tangga. Kemudian yang kedua, bagaimana unjuk kerja dari sistem kontrol hybrid gas LPG dengan bensin. Kemudian batasan masalah. Yang pertama, penelitian difokuskan pada pengembangan desain sistem kontrol hybrid bahan bakar gas dan bensin pada genset skala rumah tangga. Yang kedua, switching antar bahan bakar dilakukan otomatis berdasarkan pembacaan tekanan gas menggunakan sensor pressure transducer. Yang ketiga, sistem kontrol hybrid dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai unit pengendali utama. Yang keempat, tidak mencakup analisis fisik dari emisi gas buang atau pengaruh lingkungan.
Yang kelima, penelitian ini menggunakan bahan bakar gas berupa gas LPG. Yang keenam, pengujian sistem kontrol hybrid dilakukan ketika kondisi genset menyala. Dan yang ketujuh, tidak memperhitungkan nilai ekonomis. Tujuan penelitian yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol hybrid bahan bakar gas dan bensin pada genset skala rumah tangga. Yang kedua, mengembangkan sistem switching otomatis berbasis microcontroller yang mampu berpindah dari bahan bakar gas ke bensin atau sebaliknya, berdasarkan tekanan bahan bakar yang terdeteksi. Yang ketiga, mengevaluasi unjuk kerja sistem hybrid dalam menjaga stabilitas operasional genset saat terjadi pergantian bahan bakar. Baik, ini untuk yang penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari negara IGAC Gede India, Surata 2019. Pada penelitian ini yang berjudul modifikasi mesin genset bensin 6.000 watt menjadi flexible fuels, di mana untuk bahan bakarnya itu ada biogas dan bensin. Penulis melakukan percobaan perbandingan emisi gas buang yang dihasilkan dari bahan bakar pertalite dan biogas dari kotoran sapi serta melakukan uji konsumsi bahan bakar dalam satuan menit dengan beban sebesar 250 watt. Kemudian untuk yang kedua Muhammad Arifin 2022, di sini penelitian tersebut menjelaskan tentang unjuk kerja kombinasi bahan bakar biogas dengan LPG. Penelitian tersebut menjelaskan tentang analisa penggunaan bahan bakar dan daya efektif yang dihasilkan dengan beban total berupa lampu sebesar 600 watt. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil pada pemakaian jenis bahan bakar LPG pada pembebanan lampu 600 watt diperoleh daya efektif sebesar 573,98 watt. Kemudian di sini ada tabel perbandingan, di mana perbandingan ini dari penelitian terdahulu. Yang pertama dari Nur Rahmat Nova, itu hanya menggunakan bahan bakar gas dengan beban 2000 watt. Kemudian di penelitian dahulu yang kedua, dia hanya menggunakan bahan bakar gas dan bensin, tapi tidak melakukan sistem hybrid, itu dengan beban 250 watt. Dan yang ketiga, ini menggunakan sistem bahan bakar gas, biogas, dan LPG. Dia melakukan sistem hybrid. Kemudian yang terakhir, yaitu dari penulis, itu melakukan percobaan hybrid dengan bahan bakar gas LPG dan bensin dengan beban 176 watt. Untuk dari generator yang digunakan pada penelitian ini menggunakan merek Pica dengan satu fase. Untuk output rated menggunakan 6.000 watt, output maksimal 6.800 watt dengan arus listrik 31 ampere. Kemudian dengan frekuensi 50 Hz dengan tipe mesin GX 420. Kemudian di sini juga ada peninjau penelitian. Yang pertama ada gas LPG, kemudian ada regulator, kemudian ada sensor itu sendiri, kemudian ada converter kit atau karburator kit yang berfungsi untuk menggabungkan dua bahan bakar. Kemudian di sini ada Arduino Uno. Di sini digunakan untuk sebagai kendali utama untuk melakukan sistem hybrid atau switching. Kemudian di sini ada solenoid valve yang dimana digunakan untuk menyalurkan bahan bakar antara gas dan bensin. Kemudian ada modul relay. Modul relay sendiri digunakan untuk sebagai sistem on-off atau pencaklaran dari kendali utama atau dari kontrol Arduino Uno. Kemudian di sini ada tahapan penelitian. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian studi literatur, perancangan sistem hybrid, kemudian mengatur aliran bahan bakar, kemudian pengujian sistem kontrol, lalu melakukan sistem hybrid. Jika sistem kontrol hybridnya tidak berhasil, maka akan kembali ke mengatur aliran bahan bakar, kemudian melakukan pengujian lagi. Jika berhasil, maka dapat melakukan pengambilan data, kemudian bulan, dan selesai. Berlanjutkan ke tahapan penelitian, di mana di sebelah kiri itu ada alur desain kontrol hybrid. Yang pertama ada LPG, kemudian dilanjutkan ke regulator, dan kemudian masuk ke sensor. Ini adalah bahan bakar utama. Dari sensor itu masuk ke Arduino.
Dari Arduino nanti memberikan nilai on off pada relay yang nanti dari relay dapat mengontrol solenoid valve. Dari solenoid valve nanti bisa masuk ke converter kit dan masuk ke genset. Untuk monitoringnya menggunakan LCD 16x2. Dan untuk yang paling bawah itu dimulai dari bensin, ini sebagai cadangan bahan bakar ketika gas LPG habis atau ketika gas LPG tekanannya mulai rendah. Itu nanti masuk ke solenoid valve yang dikontrol oleh relay dan nanti masuk ke genset. Kemudian di sebelah kanan ada diagram perancangan sistem kontrol atau diagram skematik kontrol yang dimana sensor itu masuk ke pin A0, kemudian relay gas dan bensin masuk ke pin 9 dan 8, kemudian yang solenoid valve gas dan bensin itu masuk di pin NO pada relay. Dan solenoid valve gas itu harus membutuhkan listrik AC, jadi butuh listrik eksternal untuk menghidupkan solenoid valve. Kemudian di sini ada tahapan penelitian di mana diagram logika sistem kontrol hybrid itu dimulai dari mengukur tekanan dan lanjut ke apakah tekanan sesuai set point. Jika iya, solenoid valve gas buka. Jika tidak, solenoid valve gas tutup dan dilanjutkan ke solenoid valve bensin buka. Jika sistem sudah selesai, maka ada pengisian bahan bakar gas ulang. Itu nanti dapat melakukan pengukuran tekanan lagi. Nanti melakukan pengukuran dan disesuaikan lagi apakah tekanan sudah sesuai set point apa belum. Jika sudah, maka valve gas buka, dan jika tidak sesuai set point, maka valve gas tutup dan valve bensin buka. Kemudian alat dan bahan penelitian ada 10 untuk alat, dan untuk bahan ada 7. Yang pertama alat. Yang pertama ada microcontroller Arduino, ada sensor tekanan pressure transducer, ada solenoid valve, ada multimeter digital, ada power supply, ada genset 6800 VA, ada laptop, ada kabel dan papan PCB, ada relay 2 modul, dan manometer. Dan yang kedua ada tabel bahan, di mana bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini ada tabung gas, ada bensin atau pertalit, ada regulator LPG tekanan tinggi, ada klem, ada selang, ada karburator GX 420, dan LCD I2C 16x2. Kemudian dilanjutkan ke tahapan pengujian. Pengujian sensor pressure transducer transistor, itu nanti pengujiannya melakukan perbandingan antara manometer dengan pressure transducer, di mana nanti berfungsi untuk memastikan bahwa sensor pressure transducer itu bekerja secara akurat dan responsif dalam membaca tekanan LPG sebagai input utama sistem kontrol switching bahan bakar. Kemudian yang kedua ada pengujian sistem kerja relay, di mana pengujian relay dilakukan untuk memastikan bahwa komponen relay bekerja secara optimal dalam sistem switching otomatis bahan bakar genset. Dan yang terakhir ada pengujian switching otomatis, di mana pengujian switching otomatis itu dilakukan simulasi kondisi tekanan gas yang berubah-ubah untuk mengamati apakah sistem dapat beralih dari bahan bakar gas ke bensin maupun sebaliknya. Dari tahapan pengujian dilanjutkan ke hasil dari pembahasan. Di sini yang pertama ada hasil pengujian sensor. Yang pertama di alat ukur, ketika alat ukur terbaca 10 PSI, di sensor hanya kebaca 8 PSI dengan error persen 19%. Dan ketika pengujian dilakukan sebesar 30 PSI, di alat ukur ini kebaca nilai tekanan 30 PSI dengan nilai di sensor 28,83 PSI dengan error persen 3,9%. Dari hasil kalibrasi sensor tekanan terlihat bahwa pembacaan sensor paling rendah terdapat di tekanan rendah, terutama pada 10 PSI dengan error persen hampir 20%. Tetapi pada saat tekanan semakin tinggi, akurasinya semakin membaik, bahkan di 30 PSI. Nilai error yang dihasilkan sekitar 3,9%. Pada grafik pengujian dapat dilihat bahwa
Jika tekanan semakin besar, semakin membaik. Hal ini dapat dikarenakan nilai sensor yang digunakan pada penelitian ini itu memiliki batas maksimal di 500 PSI. Jadi pada pengukuran yang kecil itu memiliki error yang besar. Dan ketika menggunakan pengukuran yang semakin besar, nanti nilai error yang digunakan semakin kecil. Error yang dihasilkan akan semakin kecil. Ini dapat dilihat pada grafik pengujian. Kemudian yang kedua yaitu ada pengujian keseimbangan genset bahan bakar gas LPG. Di sini pengujian keseimbangan genset bahan bakar gas LPG itu digunakan untuk di titik berapa, di tekanan berapa genset itu bisa seimbang. Di sini penelitian menggunakan tekanan yang bervariatif, mulai dari tekanan 1,9 hingga 3,1 PSI. Yang pertama di 1,9 PSI dengan nilai VO 219 volt dengan kondisi seimbang. Di sini dapat dikatakan seimbang dikarenakan dari suara mesin dan getaran itu terdengar ideal. Jika tekanan sudah naik di 2,7 PSI, maka nilai VO yang dihasilkan itu sekitar tetap sama 219 volt, tetapi kondisi genset itu sudah tidak seimbang, meskipun nilai tegangan sama. Dari sini dapat dikatakan bahwa nilai tekanan itu harus disesuaikan. Jadi kalau jadi semisal nilai tekanannya kecil, nanti nilai PO yang dihasilkan bisa jadi tetap sama, tapi kondisi genset sudah tidak ideal dan bisa mati. Begitu juga untuk tekanan yang tinggi. Jika tekanan yang masuk tinggi dan aliran gas yang masuk semakin besar, maka eh, kondisi genset juga akan mati. Tetapi nanti nilai tegangan sebelum genset itu mati, nanti nilai tegangannya masih tetap sama. Di sini ada grafik pengujian di mana penelitian ini melakukan sebanyak 53 kali pengujian dengan kondisi tekanan gas yang bervariatif. Dimulai dari tekanan 1,9 hingga puncak dari tekanannya itu di 5,5 PSI. Dan kemudian untuk nilai yang paling rendah itu diatur di 0,3 PSI. Dan kembali lagi ke 1,9 PSI. Di sini dapat terlihat bahwa nilai dari Vout yang warna orange itu masih konstan hingga di tekanan 5,5 PSI. Jadi mulai dari titik ideal di 1,9 PSI hingga 5,5 PSI, nilai tegangan itu masih tetap sama di 219 hingga 220. Tetapi ketika tekanan itu diturunkan hingga drop ke 0,3 PSI, maka nilai tegangan bisa turun ke 85 volt. Dan ketika dikembalikan lagi ke 1,9, maka nilai tegangan akan kembali lagi ke 219 volt. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengujian sistem hybrid genset dengan beban 176 watt. Di sini untuk tekanannya kita melakukan variatif dimulai dari tekanan ideal yaitu di 1,6. Di mana nanti 1,6 ini gas akan on dan bensin akan off. Kemudian akan dihasilkan nilai tegangan 217 volt dan nilai IOT 0,8 sehingga menghasilkan nilai daya atau Pout di 173,6 watt. Di sini dapat dilihat bahwa switching bekerja ketika tekanan di 0,7 PSI. Bekerja di 0,7 PSI dikarenakan ketika tekanan sudah mencapai di 0,7 PSI, itu genset sudah mulai tidak stabil dan getarannya semakin besar sehingga harus segera dilakukan switching ke bensin. Jadi kondisi gas itu relaynya off dan kondisi bensin relaynya itu on. Begitu juga untuk ketika nilainya ke 0,2 PSI.
Dan ketika tekanan kembali ke 0,8, maka kondisi relay gas akan on dan kondisi relay bensin akan off. Untuk nilai dari tegangan itu relatif sama dikarenakan pada genset sendiri itu ada APR yang dimana APR sendiri itu akan menentukan atau akan menstabilkan nilai tegangan sehingga nilai tegangan cenderung sama. Baik di sini pengujian hybrid genset dengan beban 176 watt itu penggunaan relay sebagai aktuator terbukti efektif merespon perubahan tekanan LPG secara otomatis tanpa mengganggu suplai listrik. Sistem hybrid ini dilengkapi dengan delay total sekitar 1 detik per siklus yang mencakup jeda 500 mili-detik setelah pembacaan sensor dan 500 mili-detik untuk proses switching. Dengan demikian, sistem mampu mendeteksi dan merespon perubahan tekanan setiap 1 detik, sehingga memastikan perpindahan bahan bakar berlangsung secara real time, stabil, dan terkontrol. Di mana untuk penelitian ini itu dilakukan 500 mili-detik setelah pembacaan sensor dan 500 mili-detik untuk proses switching. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya switching yang fluktuatif, jadi nggak stabil. Jadi selama 0,5 mili-detik pada program ini akan dilakukan 100 kali pembacaan sampel dan 0,5 mili-detik untuk memproses apakah switching akan dilakukan atau tidak. Jadi selama 1 detik kurang lebih sensor sudah membaca kurang lebih 100 data. Jadi nanti untuk sistem switchingnya bisa stabil, nggak fluktuatif, nggak sering gonta-ganti dari gas ke bensin. Kemudian kesimpulan, yang pertama, sistem kontrol hybrid berbasis microcontroller mampu mengatur switching bahan bakar secara otomatis dan stabil. Pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat secara otomatis mengganti bahan bakar dari gas LPG ke bensin dan sebaliknya. Berdasarkan tekanan gas yang terbaca oleh sensor, perpindahan ini tidak mempengaruhi stabilitas tegangan output genset yang tetap berada di kisaran 216 hingga 220 volt saat beroperasi dengan beban 176 watt. Yang kedua, rentang tekanan ideal LPG untuk kestabilan operasi genset berada pada 1,1 hingga 2,5 PSI. Pengujian keseimbangan menunjukkan bahwa tekanan gas LPG dalam rentang tersebut menghasilkan kondisi operasional genset yang stabil. Ketika tekanan di bawah 1 PSI menyebabkan penurunan performa drastis, sedangkan tekanan di atas 2,5 PSI menyebabkan ketidakseimbangan meski tegangan output masih stabil. Dan yang terakhir, akurasi sensor tekanan meningkat pada tekanan menengah hingga tinggi. Namun perlu kalibrasi pada tekanan rendah. Sensor pressure transducer menunjukkan error persen hingga 20% pada tekanan rendah 10 PSI. Namun error turun menjadi hanya 3,9% pada tekanan 30 PSI. Ini menandakan bahwa sensor lebih akurat pada tekanan tinggi dan perlu dilakukan kompensasi program di Arduino untuk mengoreksi pembacaan dan tekanan rendah. Dari penelitian ini ada saran. Yang pertama, penyempurnaan akurasi sensor tekanan. Diperlukan penggunaan sensor tekanan dengan akurasi dan stabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan pembacaan tekanan yang lebih presisi, terutama saat berada di rentang ambang batas switching. Yang kedua, pengembangan sistem kendali berbasis nirkabel. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan modul komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi agar monitoring tekanan dan status switching dapat dilakukan secara real time melalui perangkat seluler. Di sini penelitian ada 3 sumber referensi yang utama. Yang pertama dari Ahirudin 2022, ada Divarenjan 2019, ada Nindya 2019. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada audiens. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, bisa raise hand.
Baik, untuk saudara Randi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, untuk kondisi seimbang itu dilihat dari apanya ya? Apakah dari V-out-nya atau bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf Mas Friendly, untuk barusan itu putus-putus, apakah bisa diulang? Ya, baik. Untuk kondisi genset itu seimbang dan tidak seimbang itu dilihat dari faktor apa ya? Apakah dari V-out-nya atau dari apanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bisa saya langsung jawab ya. Yang pertama, untuk tekanan itu ketika nilai tekanan semakin besar dan di rentang ideal, jadi di ideal dan semakin besar, itu nilai tegangan itu cenderung sama. Tetapi yang membedakan nanti itu ketika pada kondisi genset itu akan ini apa akan mati. Jadi untuk pengukuran di lebih jelasnya di pengukuran getaran atau di vibrasi pada genset itu masih belum penelitian belum sampai sana. Jadi untuk akurasi dari nilai dari getaran itu masih belum bisa terlihat. Jadi untuk melihat dari seimbang dan tidak seimbang dari penelitian ini dilakukan di tekanan yang semakin kecil. Di sini dapat dilihat bahwasanya ketika di tekanan diturunkan di 0,3 PSI, maka nilai tegangan akan drop ke 85 volt. Dan ketika nilai tekanan itu dinaikkan menjadi 1,9 PSI, maka nilai dari tegangan itu sekitar 219 hingga 220 volt. Jadi itu apakah ada feedback? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, mungkin dari audiens yang lain ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, saya sesi berikutnya yaitu sesi diskusi dengan DPU dan DPA. Mungkin dari Bapak Supri ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Ya, baik. Jadi sama ini ya seperti punya Randy ya, saya lihat di latar belakang itu perlu dibaca ulang, direvisi karena memang eh, ini kan kalau ini berbeda, ini memang tujuannya adalah eh, apa ya, menemukan sistem kontrol
perpindahan sistem kontrol hibrid ya antara biogas ini, biogas. Jadi gas yang dihasilkan oleh biodigester, oleh eh, apa? Oleh kotoran hewan ya, oleh sampah misalnya itu kan ada biogasnya itu melalui biodigester itu yang harus dimurnikan. Cuma dalam pengujian ini kita me, menggantikan dengan LPG gitu ya. Jadi kan sama-sama gas ini. Jadi mungkin di latar belakang itu memang tetap dimunculkan biogasnya ya. Cuma di batasan masalah, di keterangan masalah itu adalah biogas itu untuk uji laboratorium karena sulit ya, karena harus membawa di biodigester dan lain-lain itu tadi. Karena kan digester itu kan ya kalau kita pelajari itu bangunannya itu kan harus di luar gedung ya. Jadi dia sebagai apa? Sebagai alat untuk memproduksi gas ya, merubah kotoran hewan menjadi gas tadi itu nggak mungkin dibawa ke lab ya. Ini untuk kemudahan uji eksperimen itu dengan eh, menggunakan LPG. Jadi tetap ya di latar belakang ini tetap ini disebutkan kan biogasnya. Biogas cuma nanti boleh dimasukkan di latar belakang juga sudah boleh dimulai untuk apa replika untuk uji laboratorium menggunakan gas tiuran yaitu LPG gitu ya. Itu di alinea terakhir tak apa disebutkan. Terus kemudian eh, di pustaka itu saya lihat masih muncul ya teori untuk menghitung SFC itu dihilangkan karena kamu nggak pakai itu ya. Jadi teori-teori yang tidak dipakai itu tidak usah dimasukkan. Di laporan masih ada kalau saya. Di buku, di laporannya, PDF-nya itu masih ada. Itu dihilangkan ya. Itu yang ini memang sambungan dengan punyanya Fendi. Kemudian coba metode penelitian alat bahan itu. Nah, ini apa generatornya kok nggak ada? Generator. Ini Pak di alat genset. Oh ya, genset. Speknya ini tidak ditulis di sini. Untuk Spek spesifikasi saya generatornya. taruh di bab 2 Pak. Oh, bab 2 itu kalau memang genset secara umum Mas ya. Genset itu Oh, apa? Itu di pustaka, tapi spek yang digunakan di ujian itu ditulis didetailkan di pustaka. Di apa? oke Pak. Bab 3. Bab 3. Ah, ya. Kemudian setelah ini kan apa? Oh, oh Arduino tadi coba di blok diagram itu. Blok diagram atasnya nih. Nah, ini relay ke Arduino. Arduino keluar relay lagi ya. Iya, Ini keluaran Arduino ini tegangan ya, iya. tegangan. Oh iya iya, iya. Relay. Oh, sensornya di sebelum Arduino ya. Oke. Yang kamu uji ini kan di sensornya ini ya, di atas ini ya. Kalibrasinya. Iya, di sensornya. Hmm. Arduino ini perlu program ya dimasukkan Perlu Bapak. untuk Untuk menentukan setting itu. mengendalikan relay. Ambang batas itu ya, masuk ya. Iya, untuk membaca tekanan Anunya ada, dan mengendalikan. programnya ada, Kenapa Pak? soft, softwarenya Kenapa servernya? ada. Ada server Arduino. Dimasukkan di apa? Di lampiran ya, di mana?
tulis di lampiran ya. Oh, oke, Pak. Oh ya, jangan lupa nanti videonya itu biasanya kamu nanti besok kalau pas sidang setelah kamu presentasi sampai kesimpulan kamu munculkan video ya. Oke. Video pengujian percobaan itu switch-nya itu on off-nya itu diperlihatkan. Iya, Pak. Ya, itu disiapkan videonya. Heeh. Terus eh, ya keseimbangan tadi. Ya, ini kan untuk mendapatkan setting tekanan. Iya, Agak memancing pertanyaan, keseimbangan. Keseimbangan ini kan berupa kalimat ya, kalimat verbal. iya, Padahal diperlukan itu sebetulnya sebagusnya adalah empirik, artinya variabel betul pertanyaan Randy tadi. Keseimbangan itu harus terukur secara empirik ya, bukan verbal. Seperti apa sih seimbang ya? Seimbang itu mungkin berbeda definisi seimbangnya dari Randy dan seimbangnya dari Dava. Ya. Makanya ini kan perlu gimana sih seimbang itu apa? Apa seimbangnya apa enggak? Lebih bagus langsam gitu ya. Ini kan mulai terjadi ya, mulai terjadi nggak langsam ya. iya, Pak. Kalau seimbang ini kan dilihat dari kondisi gensetnya kan ya. Iya, Dari mungkin kalau yang variabel yang nampak mungkin getarannya ya, putaran mesinnya kan gitu. iya, Suaranya jadi satu kan ya. iya. Itu apa enggak pakai definisi langsam lebih bagus? Ini definisi seimbang ini kan dari kamu sendiri ya. Iya, Pak. Dari Dari apa saya ada sendiri penelitian? dan Oh, baca-baca sedikit, Pak, mengenai ada kondisi genset. penelitian lain menggunakan apa? Istilah apa penelitian lain dari pustaka lain itu menggunakan apa? Seimbang biasanya, Pak. Seimbang. Iya, Ya sudah, nggak apa-apa seimbang tulis dulu. Nanti kalau memang dikritisi oleh penguji, ya kita terima saja mungkin usulan mereka ya. Jadi iya, Pak. seimbang kamu harus bisa menjelaskan apa itu seimbang, apa yang tidak seimbang. Ya. Terus ketemu ya, kemudian selanjutnya kan ya kemarin yang sudah kita diskusikan, coba grafiknya itu langsung grafik. Nah ini tuh. Ini memancing ya bentuknya seperti ini. Apa tujuannya kamu menampilkan kurva ini? Apa yang ingin kamu jelaskan sih? Kok kurvanya harus kamu jadikan satu, kemudian bentuknya seperti ini, itu apa yang bisa diambil, dijelaskan dari sini? Iya, jadi tujuan saya untuk menampilkan kurva ini, di sini kan saya melakukan 53 kali percobaan, dan jika saya menampilkan tabel, itu nanti memakan tempat dan nggak cukup, sehingga saya lebih enak untuk menampilkan tabel, untuk menampilkan grafik, di mana grafik di sini kan sudah terlihat jelas, Bapak, ketika tekanan diatur 1,9, kemudian dinaikkan di 5,5, kemudian diturunkan di 0,3. Di sini terlihat jelas untuk nilai tegangannya dimulai dari percobaan 1 hingga ke pengujian ke 53. Di sini sudah sangat jelas, Bapak. Jadi lebih nggak memakan tempat, gitu, nggak lebih memakan tempat yang banyak. Iya, iya, iya. Jadi hubungan antara tekanan dan Tegangan. tegangan ya. Iya, dia untuk Eh, menguji itu yang kamu keseimbangan. katakan tadi keseimbangan itu berarti tegangan ya. Tegangannya Ya, sudah mulai berubah ya. ya, tegangannya itu tidak berubah, tetapi tekanannya itu berubah. Oh. Tapi tekanan ketika turun, itu nanti tegangan bisa turun. Kalau misal mendekati nol gitu, Pak, untuk tekanannya. Tapi tidak sampai nol langsung kamu harus switch ya, harus ke Iya, itu kalau yang pengujian hibridnya. Ini kan pengujian keseimbangan. iya. Oke. Jadi Jadi nomor ini untuk penguji mencari titik langsam gitu, Pak.
Ya, ya. Jadi ada 53 ini ya, 53 data pengujian yang kamu amati ya. Iya, ini saya coba. Itu enggak ditahan, Mas ya. Tekanannya ini kamu putar itu bersambung begitu, apa kamu tahan berapa menit, kamu tahan berapa menit gitu. Iya, Pak, sempat saya tahan dulu. Jadi misal 1,9 ditahan dulu, naik ke 2 PSI ditahan dulu, ketiga, keempat. Ditahan dulu gitu. Jadi nggak langsung diputar-putar gitu, Pak. Oh, ya. Dan nilai tegangannya juga tetap sama. Hmm. Tetapi ini sudah mulai hampir mati, sudah mulai berbet gitu, Pak. Ya. Ini kamu biar paham ya kan nanti yang mendengar juga bahwa pengujian keseimbangan ini diperlukan untuk mengetahui kapan ya mendeteksi tekanan ya supaya apa mendapatkan kapan switching ya. Kapan switching itu di tekanan berapa kan gitu. Iya, Ya, itu perlu dipertegas gitu maksudnya. Supaya orang itu paham, oh ini pengujian itu mendapatkan. Ya. Jadi bersambung kan, habis ini baru ke kontrolnya kan. iya. Nah, ini jadi dasar untuk menentukan settingnya kan. Ya. Iya. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya, Yang di bawah ini kita melakukan uji hybrid. oh ini pengujian kontrolnya sendiri ya. Iya. Pengujian sistem kontrolnya sendiri. Pengujian hybrid. Pengujian sistem kontrol tulis mas, jangan pengujian hibridnya. Oh, iya, Pak. Siap. Ya. Terus ya dapat data ini, kemudian udah digrafikan ini ya. Ini Bagus kalau dikasih grafik visual mas ya. Bisa ini saya kira. Sehingga orang melihat apa ini nanti V tekanan dengan apa ya. Kalau grafik itu kan mesti ada horizontal vertikal. ya, On off ya. Bensin dan anu aja mas. Bensin dan gas. iya, Pak. Coba Untuk kamu pikirkan visualnya ya. Bagus itu gambar grafik gitu. oh, siap, Pak. Jadi habis tabel digambar ada Grafik. kurvanya. Nah, ya. Oke, Pak. Siap. Terus berikutnya, Ini hanya untuk ini, Pak, listing program. oh ini yang program ini. Oke, sudah. Itu 1 detik itu kamu ukur betul. Ini, Pak, melalui program ini, Pak. Hmm. Ini yang di Delay-nya program bisa dilakukan delay. itu delay itu dari program ya. Iya. Kamu yang memasukkan gitu, angka itu. Kenapa, Pak? Angka itu kamu dapat dari mana? 500 mili detik. Iya, saya masukkan sendiri 500 detik. Ini, Kalau Pak, itu, agar iya, Hah? agar nanti switch-nya itu langsung cepat gitu, Pak. Kalau misal dibuat 2 detik, 3 detik, genset itu mati, Pak. Kalau dipercepat lagi lebih bagus kan, misalnya 100 mili detik gitu. Kalau misal dibuat 100 detik, itu nanti ini, Pak, switch-nya itu nggak stabil. Jadi nanti sering switch-switch gitu, Pak. Sudah kamu coba? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, memang namanya eksperimen ya. Kecuali memang ada optimasi. Kalau ada software optimasi, bisa didapat berapa mili detik yang paling optimal gitu kan. Iya, Nah, ini karena eksperimen enggak apa-apa 500 itu sudah berjalan ya. Sudah bisa. On off-nya sudah lancar kan ya. iya. Ya. Kemudian terus Sudah, Pak. Ini ke kesimpulan. kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulan sudah menjawab ya semua di rumusan. Iya, Sudah. Oke, sudah. Pustaka dicek harus ada handbook ya.
Pustaka pastikan jangan hanya artikel, tapi handbook, ya. Siap, Pak. Kemudian ya sudah, itu terus videonya ya. Kalau khusus untuk Dava ini, biar nanti penguji tahu saklarmu itu betul-betul apa, suite-nya bisa kelihatan berjalan ya. Iya, Dengan Pak. dengan suara, dengan ya namanya video ada secara visual, audio visualnya kelihatan. Jadi gensetnya itu betul-betul tidak mati ya, langsung tadi. Jadi video nanti yang bisa membuktikan gitu. Iya. Ya, saya kira itu dari saya. Nanti mungkin kamu kirim juga ke Pak Satur, mungkin ada per ada juga anu, apa masukan-masukan ya. Nah, Siap, Pak. ya udah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas sesi diskusinya. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan hasil dari diskusi. Untuk yang pertama, latar belakang perlu dibaca ulang dan direvisi. Pada latar belakang tetap difungsikan tentang biogasnya, ditambahkan pada alien terakhir, tetapi untuk di batasan masalah tidak perlu karena untuk pengujian di lab itu tidak memungkinkan jika bahan biogas dibawa untuk ke lab. Terus yang kedua, referensi yang tidak diperlukan bisa dihilangkan. Terus yang ketiga, untuk bab 3 ditambahkan spesifikasi alat tentang genset. Terus pada sidang, video pengujian pada saat proses visinya bisa ditampilkan. Untuk keseimbangan harus terukur secara empiris bukan verbal. Dan ada revisi terkait penulisan tabel yaitu menjadi pengujian sistem kontrol hybrid dan ditambahkan grafik visualnya agar dipermudah untuk membaca datanya. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustakanya dicek dan harus ada dari handbook, jangan hanya artikel. Mungkin dari kesimpulan saya bacakan ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Saya kira segera diproses saja sidang. Nilainya saya bisa segera keluarkan. Pak Catur juga nanti segera dihubungi ya. Mungkin Senin bisa proses untuk sidang, tanggalnya juga segera didapat. Kalau bisa Selasa gitu bisa. Lalu kan revisinya nggak banyak. Selasa atau Rabu. Minggu depan inilah ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Itu Baik, Sekian seminar hasil pada pada pagi pagi hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan audiens yang menyempatkan hadir. Saya tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Didambana Walairmana selaku moderator menutup acara seminar hasil pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya ada Halo, Pak. halo, halo. Boy aja lanjut. Masih kaget aku, Ci. Parah, men. Lain itu lagi tengah itu. Kok dari Lalu aku